Halo semuanya, karena berhubung kemarin aku udah sempat ngebahas tentang fandom, tapi mungkin kemarin kita lebih banyak cerita ya. Jadi sekarang aku bakalan ngebahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Kita bakal bahas bareng-bareng di sini. Buat teman-teman yang mungkin juga pengen berdiskusi, itu bisa banget nanti langsung komen aja di kolom komentar, oke? Nah, sebelum itu aku pengen tahu deh, teman-teman di sini tahu nggak sih sebenarnya fandom itu apa? Oke, kita bahas ya. Jadi menurut Wikipedia itu menjelaskan bahwa fandom adalah subkultur yang terdiri dari penggemar yang dicirikan oleh perasaan persahabatan ya kedekatan dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Penggemar biasanya itu tertarik atau bahkan mereka tuh mengetahui lebih detail-detail kecil mereka dari objek yang mungkin mereka sukai dan menghabiskan waktu bahkan juga energi mereka untuk terlibat dengan minat mereka. Nah, seringkali sebagai bagian dari jaringan sosial dengan praktik tertentu yang membedakan orang-orang itu berafiliasi dengan fandom dari mereka yang hanya memiliki minat tertentu. Lalu untuk teori media yang dikemukakan oleh Henry Jenkins itu tuh menyatakan bahwa fandom itu adalah konsumen budaya yang khas. Seorang penggemar itu nggak bisa disamain dengan audiens atau khalayak yang seperti biasanya. Entah mereka mungkin cuman hanya ngikutin gitu kan, cuman ya udah cuma nonton atau mungkin mereka cuman mendengarkan musik mereka. Fans are those people who love something, dan memang kebanyakan seseorang itu yang mungkin penggemar berat banget ya. Entah mereka mungkin penggemar-penggemar berat film atau mungkin artis atau mungkin musik dan lain sebagainya. Dan cukup kita ketahui kalau para penggemar ini memiliki peran yang cukup besar di media. Ketika mereka mungkin punya ide tersendiri gitu kan dalam mengekspresikan apa yang mereka sukai, baik dalam konten-konten yang menarik seperti itu. Dan Jenkins itu juga percaya bahwa penggemar-penggemar ini tuh cukup punya power gitu dalam segala aspek ya, dalam banyak hal, dalam media produk dan juga terkhususnya dalam membangun makna tersendiri dan juga mereka membagi ide-ide mereka, informasi-informasi yang mereka terima kepada orang lain. Lalu kesamaan yang ada antara penggemar yang satu dengan penggemar lainnya, terutama mungkin dalam cara mereka menggunakan media atau mungkin untuk mengekspresikan apa yang mereka sukai. Sebagai contoh nih, kalian mungkin bisa tahu dan juga lihat banyak banget penggemar-penggemar K-pop yang seringkali mungkin mereka membagi video reaksi mereka mungkin ketika grup idola mereka itu lagi ngerilis video baru atau mungkin mereka harus rela-relain untuk war tiket ya demi ketemu sama grup idola mereka, atau mungkin mereka juga banyak mengoleksi album-album yang mungkin mereka sukai. Atau kita juga bisa lihat mungkin teman-teman juga nggak asing ya kalau tiba-tiba ke suatu tempat, which is itu aku juga sering banget ketemu ya, biasanya tuh di mall kalian lihat ada yang pakai cosplay gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin di situ tuh menggunakan kostum-kostum yang mereka terinspirasi dari karakter favorit mereka. Hal inilah itu yang disebut namanya cosplay, di mana mereka itu bertemu dengan orang-orang dengan sesama penggemar mereka. Hal ini tuh tentunya menunjukkan bahwa bagaimana sih penggemar menggunakan media untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan juga mengekspor lebih dalam keterlibatan mereka dengan budaya pop yang mereka cintai. Menurut Henry Jenkins itu menyatakan bahwa fandom yang aktif itu ditandai dengan beberapa perilaku atau tindakan. Yang pertama, bagaimana mereka memaknai informasi atau pesan yang mereka dapatkan melalui aktivitas tersebut. Setelah itu, mereka mengimplementasikan pemaknaan informasi yang udah mereka dapatkan dalam kehidupan sosial. Contohnya nih, mungkin ketika seseorang penggemar ini mungkin mereka suka baca buku atau mungkin mereka suka nonton film gitu kan. Mereka itu akan sangat memperlihatkan ya detail-detail kecil apapun yang terjadi dalam film atau buku tersebut gitu kan. Lalu kemudian mereka membahas atau mendiskusikan dengan teman-teman mereka yang sama-sama mungkin punya kegemaran yang sama ya dalam apa yang mereka sukai.
Nah, pada saat inilah muncul sebagai budaya baru. Dengan kata lain, penggemar aktif gak hanya sebagai konsumen ya udah cuman ikutin aja nih terus-menerus, tetapi juga menjadi kreator dan juga kolaborator dalam lingkungan budaya pop. Nah, melalui cara-cara ini, mereka itu menciptakan budaya baru yang dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan media dan juga memperkaya wawasan dan juga pengalaman mereka dan mempererat atau memperkuat komunitas yang mereka miliki. Nah, itu tadi sekilas tentang teori fandom oleh Henry Jenkins. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga termasuk penggemar aktif yang udah aku sebutkan tadi di video sebelum ini? Coba dong tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and share ke teman-teman atau kerabat kalian. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.